Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, rahmat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda agung, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta sekalian umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran beliau hingga yaumul kiamah. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan memperkuat komitmen agar kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini merupakan hari ketiga di bulan Syawal tahun 1445 Hijriyah. Masih kita rasakan suasana Idul Fitri, euforia dari hari yang dianggap sebagai hari yang istimewa. Kebahagiaan begitu membuncah, kebahagiaan begitu nampak di wajah-wajah umat Islam saat kita telah selesai melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Sebulan penuh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam suasana Idul Fitri ini seringkali ada ungkapan-ungkapan yang tentunya memerlukan sebuah koreksi agar kita tidak terlalu percaya diri atau jumawa dengan apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, seringkali kita mendengar bahwa Idul Fitri merupakan hari kemenangan. Pertanyaannya, menang terhadap siapa? Menang terhadap apa? Apabila kita mengatakan bahwa kita menang menghadapi hawa nafsu, kita menang menghadapi setan laknatullah. Sebetulnya ketika kita melakukan satu peperangan melawan hawa nafsu, kita menghadapi tipu daya setan, maka peperangan itu adalah peperangan yang belum tuntas selama hayat masih di kandung badan. Menang atau kalahnya kita menghadapi hawa nafsu ataupun setan hanya bisa kita ketahui ketika kita sudah selesai menempuh alur kehidupan, ketika kita meninggal dunia, bukan pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, ada satu perkataan atau untayan kalimat yang sering kita dengar ketika hari raya Idul Fitri, yaitu minal aidin wal faizin. Sebuah untayan kalimat yang memang tidak dikenal di zaman Nabi, akan tetapi kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat istimewa, kalimat yang banyak maknanya. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal dari diri kita dan dari kalian semua. Artinya di sini tidak diajarkan untuk terlalu percaya diri bahwa amal yang sudah kita lakukan itu otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita saling mendoakan. Dan doa yang hari ini begitu masyhur di kalangan umat Islam, yaitu minal aidina wal faizin. Mari kita maknai minal aidina wal faizin, karena minal aidina wal faizin seringkali disalahpahami. Seringkali ada yang memaknai minal aidina wal faizin itu sebagai mohon maaf lahir dan batin, hanya karena dua kalimat tersebut seringkali berjalan dan diucapkan secara beriringan. Minal aidina wal faizin pada dasarnya lengkapnya adalah ja'alana minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami semua, ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami semua sebagai bagian dari golongan yang aidin dan faizin. Lalu apa yang dimaksud dengan aidin? Apa yang dimaksud dengan faizin? Aidin adalah, maknanya adalah orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Ada 3 hal menurut para ulama. Yang pertama, kembali kepada kesucian. Yang kedua, kembali kepada asal kejadian. Dan yang ketiga, kembali kepada ajaran agama yang benar. Yang pertama, kembali kepada kesucian. Suci yang dimaksud adalah suci dari dosa kepada Allah tentunya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis, Innallaha azza wa jalla farada sauma Ramadan wa sanantu qiyamahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan, dan aku mensunnatkan qiyam Ramadan atau salat sunnah tarawih. Man qamahu wa somahu, man somahu wa qamahu kharaja minadz-dzunubi kaya man somahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dan qiyam Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka dosanya akan diampuni seperti halnya seseorang yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya di sini suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali kepada asal kejadian. Yang dimaksud dengan asal kejadian yaitu bagaikan ketika lahir tindak lanjut dari suci yang tadi. Artinya begini, ketika bulan Syawal adalah bulan ke-10 dari Hijriyah, ketika seseorang lahir itu adalah ketika dikandung oleh ibunya selama 9 bulan dan lahir ketika menjelang atau menginjak 10 bulan. Artinya kita itu hendaknya kembali kepada asal kejadian ketika dia dilahirkan. Lalu apa? Ketika dilahirkan, kondisi ketika dilahirkan kita dalam keadaan suci. Indikator suci itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama benar, yang kedua baik, yang ketiga indah. Ketika 3 hal tersebut tergabung, menyatu dalam satu kesatuan, maka akan menjadi kita kembali kepada asal kejadian. Apabila seseorang melakukan satu hal yang benar tanpa adanya kebaikan, maka itu hanya akan menimbulkan sesuatu yang tidak maslahat. Kebaikan tanpa kebenaran hanya melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau hukum. Ketika seseorang melakukan sebuah keindahan tanpa kebenaran dan kebaikan, maka akibatnya akan timbul kemunafikan dan kebusukan hati. Oleh karena itu, ketika seseorang menampilkan keindahan, maka akan menghasilkan seni. Ketika seseorang menampilkan kebaikan, maka akan menghasilkan akhlak. Ketika seseorang menampilkan kebenaran,
mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan ilmu. Maka ketika Idul Fitri kembali kepada asal kejadian, kita menjadi sosok seorang seniman, sosok seorang budiman, dan sosok seorang ilmuwan. Yang ketiga, kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama yang benar standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tentunya itu konteks idealnya. Akan tetapi untuk kita yang baru melaksanakan ibadah Ramadan, saya kira yang paling cocoknya adalah keidealan kita secara realistisnya adalah bagaimana kita melakukan ibadah selama di bulan Ramadan. Bagaimana kita disiplin dalam ibadah. Bagaimana kita begitu peduli kepada sesama. Bagaimana kita begitu termotivasi untuk melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan. Kita mengetahui waktu sholat, kita mengetahui waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah, dan kita pun hadir di tempat ibadah tersebut. Peduli kepada sesama manusia, dan itu gambaran bahwa kita sedang melaksanakan ajaran agama Allah. Selain daripada aidin, ada faizin. Faizin itu diambil dari kata fauz. Fauz itu artinya keuntungan, orang yang mendapatkan keuntungan. Siapa orang yang mendapatkan keuntungan? Indikatornya dua. Yang pertama orang yang mendapatkan ampunan Allah, yang kedua yang mendapatkan anugerah surganya Allah. Terungkap di dalam Al-Quran, kata yang bermakna fauz itu ada 29 ayat. Dan yang memiliki kata faizin atau faizun sekitar 4 kalimat terungkap di dalam Al-Quran. Untuk menempuh faizin ini, untuk memperoleh faizin ini, maka kita hendaknya mendapatkan ampunan Allah. Ampunan Allah itu dari dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah tentunya sudah tuntaslah ketika kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kepada Allah. Sementara dosa-dosa kepada manusia, kita mohonkan ampun, mohonkan maaf kepada sesama manusia, sambil kita pun secara terbuka untuk memaafkan dosa yang dimintakan oleh orang lain kepada kita ataupun tidak dimintakan kepada kita. Artinya di sini ketika fauz diambil untuk mendapatkan ampunan dan anugerah surganya Allah, tentunya salah satu yang harus kita dapatkan adalah permohonan maaf atau ampunan dari Allah dan maaf dari sesama manusia. Maka wajarlah ketika minal aidin wal faizin ditindaklanjuti dengan kata mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi bagian dari golongan aidin dan golongan faizin, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.